Selamat malam, nama saya Aris Juandani Siolan dari Desain Komunikasi Visual akan menjelaskan tentang apa itu manajemen desain. Apakah manajemen itu? Menurut pandangan saya, manajemen adalah sebuah cara menyelesaikan masalah dengan kerja sama atau bisa dibilang menyelesaikan masalah melalui orang lain. Tapi ada juga pandangan dari para ahli, salah satunya menurut Josh Robert Terry. Dia berkata, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk sejarah lebih lanjutnya, teman-teman bisa cari di Google beberapa buku tentang sejarah manajemen. Oke, kita lanjut bakal ke pertanyaan yang kedua. Terus yang kedua ini, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Jelaskan minimal 5. Untuk beberapa manajemen itu ada 5 sebenarnya. Sebenarnya bisa ada juga lebih, cuma saya sebutin 5. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, dan juga ada manajemen produksi. Terus juga ada satu lagi itu namanya manajemen strategis. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa dalam industri kreatif DKV memerlukan manajemen? Kalau menurut saya pribadi, balik lagi ke DKV itu. DKV itu tersebar luas di berbagai pekerjaan. Serta dalam menciptakan tujuan atau sebuah karya yang baik dibutuhkan kerjasama di antara berbagai bidang manajemen tersebut. Itulah mengapa sangat terpakai dalam industri kreatif karena karya akan menjadi lebih baik dengan konsep yang baik. Menciptakan konsep tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara individu. Mengapa manajemen itu sangat penting dalam dunia desain komunikasi visual atau industri kreatif? Itu ada unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Unsur-unsur manajemen sendiri terdiri atas manusia, uang, bahan baku, mesin mekanis, dan metode dan pasar. Ini akan mendukung untuk menjalankan perusahaan yang baik dalam manajemennya. Terus pertanyaan kelima, itu apa ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pasti kalian nggak tahu. Nah, oke, saya akan menjelaskan. Manajemen perusahaan yang baik dapat dilihat dari angka resign perusahaan tersebut. Jika banyak yang telah bekerja di situ selama 2 atau 3 tahun bahkan lebih, boleh dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki budaya yang kuat. Sedangkan kalau angka resign dalam perusahaan itu terlihat banyak, berarti perusahaan itu kurang baik dalam budayanya. Budaya kerjanya mereka kurang baik. Terus kedua, memiliki atasan yang berkontribusi atas perkembangan bawahannya. Gimana? Apa sih maksudnya? Jadi memiliki atasannya yang mensupport perkembangan dari karyawannya, dari bawahannya. Jadi dia saling merangkul untuk mencapai sesuatu dengan baik tanpa melihat kasta dan lain-lain gitu loh. Jadi saling support. Terus ketiga itu komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga hubungan satu dengan yang lainnya serta komunikasi yang terbuka. Jadi fungsinya apa sih komunikasi yang terbuka? Agar jika ada satu karyawan yang tidak suka dengan karyawan lain, akan berbicara secara langsung. Jadi tidak menyebarkan gosip yang menjelekkan perusahaan. Yang keempat, memiliki kolaborasi karyawan yang baik. Kolaborasi ini tidak memandang kasta. Jadi karyawan saling bisa memberikan pendapatnya masing-masing untuk membangun perusahaan tersebut. Terus yang kelima itu, tujuannya harus jelas. Jika perusahaan itu memiliki tujuan yang jelas, otomatis bakal lebih mudah menentukan jalan kerjanya. Terus ada yang keenam, yaitu terbuka untuk perubahan dan inovatif. Fungsinya agar dapat menyelesaikan dengan perkembangan zaman.
Kak, kasih contoh dong 2 perusahaan yang, manajemennya baik dan perkembangannya seperti apa? Salah satunya tuh ada Zalora. Kalian pasti tahu dong yang suka belanja, yang suka beli baju, pasti kalian tahu merek ini. Zara sendiri adalah toko online fashion kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, produk kecantikan dan untuk pria dan wanita. Zalora sendiri itu adalah peranakan dari perusahaan Zalando. Aku sih nggak tahu Zalando itu yang mana, tapi kalau Zalora pasti tahu. Terus perusahaan ini tuh terus berkembang hingga ke berbagai negara loh teman-teman. Pada tahun 2012, Zalora meluncurkan berbagai situs lokal di seluruh Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, Zalora berada di bawah naungan dan dikelola oleh PT Fashion as Service Indonesia. Zalora Indonesia didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sudjahyo. Pada tahun 2013, perusahaan ini mendapatkan putaran dana pertamanya dan keduanya. Dan pada tahun 2014, perusahaan ini mengumumkan bahwa Zalora berencana untuk mendirikan sebuah marketplace. Inilah mengapa dukungan antara orang-orang itu makin penting untuk menjadi inovasi dalam pakaian. Dan pada hebatnya lagi, mereka pada tahun 2013 sudah mendapatkan putaran dananya secara 2 kali. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh keduanya itu ada Google. Siapa sih nggak tahu Google? Pasti pada tahu semua kan. Sejak didirikannya, pertumbuhan perusahaan ini sangat cepat telah menghasilkan berbagai produk akuisisi kerjasama di bidang mesin pencarian itu inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak prediktif dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, jaringan sosial. Produk komputer mejanya meliputi aplikasi menjelajahi web dan mengatur menyunting foto dan pesan instan. Bahkan Google sendiri juga sudah banyak bekerja sama dengan contohnya kayak merek handphone. Terus ada juga aplikasi mereka yang mendukung virtual reality, contohnya kayak Google Brush dan lain-lainnya. Itu sangat inovatif sekali dan mengikuti perkembangan zaman, di mana mereka benar-benar tumbuh dengan sangat cepat menyesuaikan dengan zaman yang ada. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada tambahan kalian bisa beritahu saja di kolom komentar. Terima kasih.